Shalom ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu sukacita, walaupun kita banyak ada di rumah. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan membawakan renungan Bindoman, Bina Doa dan Firman, bagi semua umat Bunda Kudus yang saya kasihi. Semoga selalu sehat, selalu sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, nama saya Kesuma, akan membawakan renungan pada hari ini. Diambil di dalam kitab surat Paulus kepada umat Ibrani, yaitu Ibrani 4 ayat 9 sampai dengan 13. Judulnya The Rest Day Provided by God. Hari perhentian yang disediakan Allah bagi kita. Karena setelah kita masuk dalam perhentian Allah, maka kita mendapatkan opportunity from God, yaitu kesempatan dari Tuhan. Semoga kita semua hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, kita boleh masuk dalam perhentian Tuhan. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 9 sampai dengan 13. Bunyinya, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, kita sudah membaca satu perikop, yaitu tentang perhentian yang diberikan Allah kepada kita. Kita tahu pada saat zaman kondisi seperti ini, begitu banyak masalah yang terjadi. Kita tidak bisa berjumpa dan berkomunikasi secara langsung karena adanya virus corona 19. Saat ini melanda seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dengan adanya virus corona mengubah segala banyak hal. Perubahan terjadi di dalam kehidupan kita tanpa terkecuali apapun profesi kita, status kita, bahkan pendidikan kita, kepandaian dan aktivitas kita. Kalau saat ini kita begitu banyak mendengar berita ratusan orang, ribuan yang telah meninggal di berbagai daerah tanpa memandang status. Saat ini keluarga kita diberkati, kita masih punya perjalanan hidup yang panjang. Maka kita perlu belajar untuk bisa masuk di dalam firman Tuhan ini. The rest day provided by Allah, by God. Jadi artinya apa? Kita masuk dalam perhentian Allah. Maka kita akan kupas di dalam ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Artinya apa? Tuhan sudah siapkan hari kita dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemudian satu hari menjadi hari perhentian. Tuhan juga menciptakan semuanya selesai pada hari ke-6, hari ke-7 beristirahat. Artinya bukan berarti secara kasat mata kita ini tidak bekerja di hari Minggu. Kita hanya ke gereja aja, bukan itu saja. Tetapi mempunyai makna yang dalam. Masuk the rest day provided by God itu adalah bahwa kita masuk kepada satu tingkatan iman yang lebih tinggi, di mana kita bisa merasakan bahwa keseharian kita ini dituntut untuk dalam persembahan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, di sini dikatakan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian itu,
ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Artinya melakukan pekerjaannya tidak fokus kepada kehidupan dunia itu saja, tetapi seluruh kehidupannya ini dipersembahkan kepada Tuhan, masuk dalam perhentiannya Tuhan, supaya bisa masuk dalam tempat beristirahat yang disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dikatakan karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab dikatakan firman Allah itu hidup, ya. Artinya hidup ini sebanyak orang yang membaca dalam satu ayat itu bisa memiliki arti yang berbeda, karena Allah berbicara secara pribadi kepada kita. Dan kuat, ya. Kenapa? Karena dalam kondisi yang lemah pun, kalau kita membaca firman Tuhan, masalah kita masih tetap ada, tapi kita mengalami satu kelegaan. Kenapa? Karena Roh Allah sudah membimbing dan melindungi kita, memberikan satu kekuatan kepada kita. Dikatakan firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Saya teringat dalam pengalaman hidup saya. Saya dilahirkan 56 tahun yang lalu. Saya mendapatkan warisan Katolik dari orang tua saya. Usia 3 tahun saya dipermandikan. Saya mendapatkan warisan sekian lama, tapi saya tidak menghidupi. Saya belum bisa masuk kepada the rest day provided by God. Tidak bisa masuk dalam perhentian yang disediakan Allah bagi saya. Setiap hari selalu kurang. Saya selalu bekerja terus, ya. Hari-hari untuk bekerja bagi diri saya sendiri. Saya belajar untuk pendidikan saya semua. Saya melakukan kegiatan saya untuk kesehatan keluarga saya, untuk keluarga saya, semua untuk saya. Jadi saya nggak bisa masuk dalam perhentian Allah. Baru di usia agak tua saya baru menemukan perhentian yang disediakan oleh Allah. Menemukan sebuah kesempatan dari Allah. Maka saya merubah sikap hidup saya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku yang terkasih, kita perlu merespon sabda Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu perlu kita lakukan, dia kuat, ya, menguatkan hati kita yang sedang lemah. Tajam seperti pedang, ya. Saya waktu mengalami hidup baru, mencari menjadi seorang siswa di kursus penginjilan pribadi set. Mulai jadi siswa, saya mulai belajar kitab suci. Saya mulai mengerti bahwa hari-hari saya salah sebelumnya. Separuh dari hidup saya salah. Tapi pada saat saya mengalami hidup baru, sabda Tuhan berbicara luar biasa. Bahkan pada saat saya sudah selesai di kelas ME kelas pertama, prima rapor, ternyata saya mengalami satu musibah. Ya. Firman itu hidup. Saya sudah baca kitab suci itu lama, saya tidak ingat ayatnya. Tapi yang saya tahu, kalau saya mengalami satu masalah, tidak ada satu orang pun datang menolong saya, keluarga saya, suami saya, atau saudara-saudara saya, tidak ada yang menolong saya. Tapi ingat, ada satu pribadi yang bisa menolong. Panggillah Tuhan Yesus. Saya ingat kata-kata itu. Cuma saya baca satu kali dalam satu bentuk kertas kecil, ya. Tapi pada saat saya mengalami musibah, saya dirampok oleh begal. Tangan saya ditebas pakai pedang, ya. Ternyata saya merasakan bahwa saya butuh pertolongan. Saya seorang diri di tengah jalan, saya teriak panggil nama Tuhan Yesus, tolong saya. Ternyata luar biasa, Tuhan menolong saya. Ya, penjahatnya takut. Ya, setelah dia memotong tangan saya 5 tebasan, tapi kena 3 tebasan. Ternyata luar biasa. Pedang itu memang benar-benar tajam. Ditebaskan 1 kali, tulang saya itu langsung putus 3. Ditebaskan 1 kali, nadi saya putus. Dua-duanya putus. Saudaraku terkasih, saya bisa memahami. Ternyata firman Tuhan itu lebih tajam, ya, daripada pedang bermata 2. Bahkan ia menusuk amat dalam. Kenapa menusuk dalam? Saya menangis terus kalau saya membaca kitab suci bagaimana Tuhan berbicara tentang pengalaman hidup saya yang lama. Begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Pekerjaan saya diberkati. Saya bisa menjadi seorang pemimpin di sebuah bank bukan karena pendidikan akademis saya, bukan karena
kepandaian saya. Tapi karena segala kekurangan saya ini Tuhan kasih lebih dahulu. Supaya apa? Tuhan pilih seorang pemimpin bukan dari orang pendidikan tinggi, bukan karena orang yang kaya, bukan orang yang cantik, tetapi Tuhan pilih kesuma yang segalanya serba kurang. Supaya apa? Supaya Tuhan mau melihat kesuma, merasakan bahwa berkat Tuhan luar biasa di dalam hidup saya. Saya berdiri jabatan tinggi, dikasih kekayaan, semua tercapai di usia muda. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak merespon firman itu dengan sungguh-sungguh. Maka pada saat saya menyadari hidup saya sia-sia, saya menangis luar biasa. Dikatakan firman itu hidup, ya, peristiwa sudah puluhan tahun, tapi bisa mengorek begitu luar biasa, begitu dalam. Kemudian dikatakan di sini, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Saya menangis luar biasa. Saya ketakutan dengan hidup ke depan, karena saya salah hidup. Kalau menjadi seorang umat Katolik yang sudah percaya kepada Tuhan, dipermandikan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menerima Roh Kudus, dan harusnya membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya. Ternyata saya tidak hidup digerakkan oleh Roh Allah. Saya lebih banyak hidup digerakkan oleh pikiran saya sendiri. Maka Bapak Ibu, saat saya merasakan seperti itu, saya merasa bahwa jiwaku, rohku mengalami kesedihan. Saya merasakan bahwa saya menyesal telah melalui waktu hari-hari dengan percuma. Apa yang saya dapatkan, yang saya kejar seumur hidup saya ternyata bisa hilang. Saya bisa bangkrut, saya bisa kehilangan semuanya. Tetapi cinta Tuhan tidak pernah terhilang dari diri saya. Maka pada saat ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, bahkan sendi-sendi, artinya sambungan tulang dengan tulang, sendi itu pun juga sampai menembus kepada sendi, bahkan kepada sumsum, ya, kepada sumsum. Sumsum yang saya pahami adalah yang berada di dalam, cairnya berada di dalam tulang, ya, seperti sumsum tulang belakang. Kalau kita membeli sop buntut atau apa, kadang ada tulang di dalamnya, kalau kita sedot itu ada sumsum. Sampai di lapisan seperti itulah firman Tuhan itu begitu tajam. Saudaraku, maka kita perlu bisa masuk di dalam perhentian Allah. Kemudian dikatakan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, ya. Firman Tuhan itu memimpin kita kepada kebenaran, kepada sukacita. Walaupun masalah kita masih ada kelegaan, ya, ada kekuatan yang tidak bisa diungkapkan melalui sebuah kata-kata. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Hati kita ini tinggal Roh Kudus. Di dalam hati kita Roh Allah tinggal di dalam hati kita. Maka kalau kita masih berpikir sesuatu yang salah, Roh Allah memberikan tanda sinyal, sehingga kita merasa tidak nyaman. Kita mulai memikirkan kembali, oh ternyata apa yang saya pikirkan sebelum saya putuskan untuk melangkah menjadi sebuah keputusan dan sebuah tindakan, itu Roh Allah sudah bekerja. Maka kita untuk masuk di dalam the rest day provided by God, itu kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya kita merespon seluruh kehidupan kita dipersembahkan bagi Tuhan. The rest day provided by God, perhentian disediakan bagi Allah, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan kehidupan yang sia-sia, ya. Setiap waktu, jam demi jam punya makna. Tuhan memimpin kita, keseharian kita di mana saja kita berada. Pada masa-masa seperti ini, dengan adanya Corona-19 ini, kita banyak harus tinggal di rumah. Maka apa yang harus kita lakukan? Tinggal di rumah itu supaya Tuhan ingin kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan. Biasanya kita nggak punya waktu, harus pergi ke gereja,
ke persekutuan doa, yang meninggalkan pekerjaan atau kegiatan kita. Tapi dengan adanya stay at home, kita bisa punya banyak waktu untuk Tuhan. Ibu-ibu teman-teman saya juga cerita, ya, dia biasanya kalau berangkat kerja tidak keburu ikut misa ya. Kalau berangkat pagi kepepet, kalau sore tidak nututi, kadang terlambat. Tapi dengan harus tinggal di rumah, maka dia bisa mengikuti banyak misa ya, di Surabaya, di Jakarta, di Semarang, di luar pulau. Yaitu banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan. Yang kedua, yaitu bersama keluarga. Menghabiskan waktu bersama keluarga itu tidak mudah. Pada awal-awalnya senang, ya, merupakan libur panjang, ya, lama-lama jenuh. Nah, apa yang dilakukan pada saat bersama keluarga? Kita melakukan, mulai fokus untuk memikirkan anggota keluarga kita. Para ibu-ibu mulai menampilkan segala keterampilannya, mulai masak, membuat makanan-makanan kesukaan keluarga, membuat camilan-camilan, ya. Tanpa terasa suatu saat mereka pada cerita sama saya, tak pikir-pikir saya ini sekarang kok waktuku banyak di dapur ya. Masak itu butuh waktu berjam-jam. Belum selesai, tapi waktu makan keluargaku cepat habis. Makanya cepat, menyiapkannya begitu lama. Baru selesai nggak lama waktunya mulai jam makan siang sudah mulai datang. Nggak lama lagi jam mulai makan malam. Rasanya lelah ya. Kok masak terus nggak berhenti-henti. Nah, kenapa? Ada yang salah. Karena kita fokus, tidak ada satu keseimbangan. Di dalam masa pandemik ini, ada satu, kita punya hubungan yang dengan Allah terbina dengan lebih baik, ya, yaitu melalui doa meningkat, melalui mengikuti misa streaming di mana-mana. Hubungan keluarga juga semakin dekat, tapi hati-hati, ya. Ada satu proses benturan-benturan dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan saudara kita. Bahkan kita ini saking semangatnya, saking senengnya keluarga kita ada di rumah, sampai kita nggak punya waktu untuk diri sendiri, ya, untuk melakukan hobi. Itu yang membuat diri kita capek dan lelah, merasa di dapur terus, nah, melewatkan banyak waktu yang terbuang, ya. Jadi hobi itu juga nggak boleh berlebihan. Nonton TV terus, jadi selama libur nonton TV, ya. Anak-anak juga pokoknya nonton TV bebas, ya. Di rumah aja, ya. Gimana kita menghibur anak-anak supaya mereka lebih tidak mengeluh berada di rumah. Kita masakkan bermacam-macam, kita buat rumah kita bersihkan semua sehingga mereka terasa nyaman di rumah. Kemudian kita biarkan aja mereka di kamar seharian, mereka nonton TV, mereka bermain game, mereka nonton drama Korea dan segala macam, nonton film segala macam, ya. Ada dampak yang tidak baik. Jadi kita perlu masuk dalam perhentian Allah. Semua difokuskan, disandarkan kepada Tuhan, supaya kita tidak masuk dalam satu kejenuhan. Setiap hari tidak kita lewatkan dengan begitu sia-sia, tetapi selalu ada makna di dalamnya. Kemudian setelah punya waktu untuk hobi, kayak saya gini, punya waktu banyak untuk masak untuk keluarga. Saya juga membuat satu list, karena harus menyiapkan untuk makan sangu di kantor. Jadi pagi, siang, malam saya menyiapkan. Banyak teman-teman saya yang pada awalnya tidak bisa mencari uang, tetapi melalui kesempatan ini dia mulai belajar banyak dan akhirnya bisa jualan online dan bisa membantu ekonomi keluarga. Saudaraku yang terkasih, untuk bisa masuk di dalam the recipe provided by God, yaitu ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kita belajar firman setiap hari. Kita membaca kitab suci setiap hari, jangan pernah tinggalkan bersama seluruh keluarga. Yang kedua, kita meresapi firman itu, kita lexio divinakan. Melalui apa? Melalui hidup satu hari itu. Dan yang ketiga, yaitu tinggal di dalam firman. Artinya di dalam pekerjaan pun
kita juga harus mengikuti firman Tuhan. Kita harus taat untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat, baik dalam keluarga kita, pekerjaan kita, di mana saja kita berada. Baik, saudaraku yang terkasih, renungan ini kita akhiri sampai di sini. Kita akan tutup di dalam satu doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Sungguh kami berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Walaupun situasi masih belum memungkinkan kami untuk bertatap muka, tetapi karena kemajuan teknologi ini, karena kasih-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bantu setiap kami hari ini boleh mengerti sabda-Mu ini dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami mendatang Tuhan, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari menjadi semakin lebih baik, semakin sukacita, semakin memberkati banyak orang. Dan lebih dari itu Tuhan, kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, untuk kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami secara khusus berdoa bagi semua jiwa-jiwa yang sudah meninggal Tuhan, karena selama 3 bulan kena corona ini mereka harus pulang menghadap Engkau. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, terimalah di sisi-Mu, dan berkati juga seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati untuk pekerjaan dan ekonominya, sehingga anak-anaknya mereka juga terpelihara pada masa depannya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berikanlah satu penghiburan ya Tuhan, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan dengan baik, dengan penuh semangat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami panjatkan demi Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat praktek untuk masuk dalam kehidupan bersama Tuhan. Selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.